Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Faisal Akbar Sabari dari Tadris Biologi A dengan NIM 181060646. Sebelum kita masuk ke dalam materi atau pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Oke, selesai. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga pada sehat ya. Siapa yang sakit sekarang? Nggak ada? Jangan dong, jangan sampai sakit dong. Nanti kita nggak bisa aktivitas kemana-mana coba. Ya, nanti kita nggak bisa belajar dengan baik. Terus nanti dapat nilainya jelek. Terus kita dapat pemahamannya juga sedikit. Ya, jadi harus sehat, harus banyak makan, banyak minum, dan banyak olahraga. Dan ingat juga nih, kalau mau keluar harus yang penting aja. Karena apa? Sekarang kita lagi masa pandemi. Jadi kita kemana-mana kudu pakai masker. Oke. Sekarang materi yang akan Bapak sampaikan yaitu materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Pasti pernah tahu dong klasifikasi makhluk hidup itu seperti apa? Coba. Makhluk hidup dan benda tak hidup. Benda tak hidup itu seperti apa dan makhluk hidup seperti apa? Iya, benda tak hidup itu adalah seperti contohnya kursi, meja, lalu laptop atau handphone yang sekarang digunakan untuk melihat video. Lalu untuk untuk makhluk hidup yaitu banyak, ada binatang, ada manusia, ada tumbuhan, nah seperti itu. Nah, kalau tanah biasanya disebutnya apa sih? Makhluk hidup atau tidak hidup? Iya, tanah merupakan benda tak hidup. Ya, ciri dari makhluk hidup. Ayo, pada tahu? Ada yang tahu nggak? Jadi untuk makhluk hidup yaitu ciri-cirinya yaitu yang pertama dia bisa berrespirasi. Yang kedua, kalau kita berkeringat atau kita menggigil itu kita termasuk homeostatis. Lalu pasti kita juga butuh makan kan, butuh energi. Nah, energi itu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, oleh setiap makhluk hidup, karena untuk kita beraktivitas. Nah, makanya kita butuh makan. Lalu saat kita luka pasti lambat laun, atau contoh hari ini kita luka, besoknya atau 2 hari kemudian pasti luka itu akan sembuh. Berarti kita dapat beregenerasi. Lalu yang keempat, kita saat kita ingin buang air kecil gitu kan, kita pasti akan ke kamar mandi. Nah, itu disebutnya salah satu bisa ekskresi. Atau pas lagi kita berkeringat juga nih. Nah, berkeringat juga salah satu dari ekskresi karena melewati kulit. Lalu kalau kita ditepuk pundaknya, nah ketika ditepuk pundak pasti kita bakal refleks kan, refleks untuk kita menengok ke belakang atau menengok ke samping gitu. Nah, proses menengok itu berarti kita peka terhadap rangsangan, karena ada saraf-saraf yang menuju pada otak, dan otak itu akan menyampaikan kepada otot kita atau ke tangan atau ke mata kita atau ke kepala kita untuk mengorganisir kita bergerak. Lalu juga yang terakhir nih di sini, kalau kita ingin mendapatkan banyak anak kucing, nah pasti dong kita kawinin dengan bejantan dengan betina. Nah, itu gunanya untuk mempertahankan spesies yang ada. Itu disebutnya bereproduksi. Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Di dalam makhluk hidup ini pasti dong kita banyak melihat, bisa ada kucing, ada ayam, ada gajah, lalu ada belalang, terus ada ikan. Nah, itu tuh ada kelas-kelasnya, ada
kingdom-kingdomnya. Bahkan jamur pun termasuk dalam kingdom. Kira-kira dalam di dunia ini ada berapa kingdom sih yang betul dapat permen? Iya, benar. Di dunia atau di yang sekarang sudah ditemukan sebanyak 7 kingdom yang ada di muka bumi. Yaitu yang pertama adalah kingdom Archaebacteria. Lalu yang kedua ada Eubacteria. Yang ketiga ada Protista atau Protozoa. Yang keempat ada Chromista, atau yang kayak ada yang keempat ada Chromista. Yang kelima ada fungi. Yang keenam ada Plantae. Yang ketujuh ada Animalia. Oke, Bapak tulis dulu ya. Untuk klarifikasi aja, dalam Chromista itu sebenarnya termasuk dalam Protista atau fungi. Lebih ke Protista karena Chromista ini ada di bawahnya itu atau kelas-kelasnya, yaitu ada Oomycota, ada Basidiophycota, Basidiophyta, terus Xanthophyta dan Christophyta dan yang lain-lain. Jadi Chromista ini termasuk dalam Protista dan fungi. Itu Plantae itu ya kita namanya juga plant ya, Plantae itu ya tumbuhan, terus pohon, lalu bunga-bunga, itu termasuk dalam Plantae. Kalau Animalia contoh kita kayak ayam, ikan, burung. Lalu Archaebacteria contoh kayak kita meneliti bakteri-bakteri nih. Ada bakteri yang kita tahu, ada bakteri E. coli, lalu bakteri Strobylus. Nah, lalu masuk lagi ke dalam Protista. Protista ini nama Protista atau bisa dibilang dengan protos, yaitu pertama. Berarti Protista ini adalah kingdom yang termasuk dalam sel pertama atau makhluk hidup atau eukariotik pertama. Ini Protista itu tidak termasuk dalam fungi, lalu dalam Plantae dan Animalia, karena bentuknya itu berbeda, secara strukturnya pun berbeda. Tapi untuk dalam Monera itu tubuh dari si Protista tersebut sangatlah kompleks. Lalu kita lanjut lagi ke fungi. Fungi itu termasuk dalam jamur-jamuran yang kayak kita tahu, kayak jamur tiram, jamur merang, dan yang lain-lainnya. Untuk ini Archaebacteria ini dia sangatlah tua karena dari namanya itu Archaea itu adalah ancient atau tua. Nah, dia ini Archaebacteria ini dia tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Pada Eubacteria ini memiliki dinding sel, memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Nah, kelompok dari Eubacteria yaitu yang pertama ada bakteri gram positif, yang kedua ada Proteobacteria, yang ketiga ada Cyanobacteria, yang keempat ada Spiroseta, yang kelima itu ada Siamida. Oke, jadi sudah dijelaskan ya, dari ketujuh ini kita sudah dapat memahami dari si kingdom yang ada pada makhluk hidup. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan masuk ke dalam kingdom Animalia.
kingdom Animalia ini memiliki klasifikasi, yaitu ada invertebrata atau tanpa tulang belakang, dan ada vertebrata, yaitu dengan tulang belakang. Sekarang kita fokus kepada invertebrata dulu. Nah, invertebrata ini memiliki banyak filum, yaitu yang pertama ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, lalu ada Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Kita bedah satu-satu dulu ya. Porifera itu anggapan aja kalau kita melihat SpongeBob. Nah, itu SpongeBob itu termasuk dalam Porifera, atau dia spons. Contohnya yaitu Scypha. Untuk Porifera tersendiri, Porifera ini belum memiliki jaringan atau organ-organ yang kompleks. Nah, Porifera ini tersusun dari sel-sel yang berbentuk pipih dan berdinding tebal yang disebut adalah pinakosit ya, yang sebagai pori-pori saluran air yang masuk ke dalam rongga yang ada di dalam tubuhnya dia, lalu akan keluar lagi melalui ujung atasnya. Lalu yang kedua ada Coelenterata. Nah, Coelenterata ini itu contohnya ada banyak. Nah, untuk Coelenterata sendiri ini bentuknya ini simetris. Berbeda dengan Porifera yang bentuknya asimetris ya. Kemudian bentuk tubuhnya simetris radial yang menyerupai kantong, lalu ada beberapa tentakel di sekitar mulutnya. Coelenterata ini memiliki dua bentuk tubuh. Yang pertama ada polip dan yang kedua ada medusa. Nah, polip ini yaitu yang berbentuknya tabung. Kalau medusa ini berbentuknya seperti payung. Lalu lanjut lagi ke Platyhelminthes, bentuk atau kita sebut yaitu cacing pipih. Nah, cacing pipih ini ada di sekitar kita. Ya, termasuk ada di dalam daging, ada di dalam usus, atau tapi bukan yang di dalam usus sih. Lebih ke tepatnya dalam daging ya. Yang kita tahu contoh, pernah lihat daging yang ada isinya cacing? Nah, itu ada salah satu contoh dari Platyhelminthes atau cacing pipih, yaitu Fasciola hepatica yang terdapat dalam daging sapi. Nah, yang keempat itu ada Nemathelminthes atau cacing bening, cacing benang ya. Cacing benang ini bentuknya panjang dan kecil seperti untayan benang atau yang kita sebut kayak mie lah. Nah, itu biasanya ada di dalam sekitaran usus kita. Contoh kalau kita misalkan lagi membedah ayam, nah usus ayam itu biasanya terdapat banyak sekali cacing benang atau yang disebutnya Ascaris L. Lanjut lagi kita ke Annelida atau cacing gelang. Cacing gelang yang kalian pernah lihat di tanah, nah, yang warnanya merah panjang itu namanya cacing gelang ya. Itu tidak parasit, namun untuk menyuburkan tanah. Jadi kalau bertemu dengan cacing gelang yang ada di tanah itu jangan takut ya. Dia kalau dipotong bisa membentuk individu baru. Contoh dari yang panjangnya segini, kita lepas atau kita pisahkan lah dari ujung dengan
dari si tubuh utamanya. Maka anggap aja ini kepalanya ya. Nah, kepalanya ini dia akan membuat badannya lagi. Sama halnya dengan badannya dia yang tanpa kepala, nanti dia akan numbuh kepala lagi. Itu menjadi individu baru. Lalu lanjut lagi, di sini ada moluska atau yang kita bisa kita cari itu yaitu adalah bekicot, terus cumi-cumi, lalu ada gurita, nah ada sotong, ya itu termasuknya dalam moluska. Cumi-cumi yaitu nama ilmiahnya Loligo sp, sedangkan gurita yaitu oktopus. Lalu lanjut lagi ke Echinodermata. Echinodermata ini bentuknya simetris ya, bentuknya simetris. Yang kita tahu itu Patrick Star. Nah, Patrick Star itu kan bintang laut ya. Bintang laut itu termasuk dalam Echinodermata. Dan ada juga bintang ular, atau dia sama bentuknya bintang laut, namun di ujung-ujungnya itu dia bentuknya panjang, tidak seperti bintang laut. Kalau bintang laut kan seperti ini ya. Gimana sih? Gini ya. Ini bintang laut ya, contoh ini bintang laut. Nah, kalau bintang ular dia bentuknya tuh seperti ini. Nah, dia di ujung-ujungnya ini ada semacam kayak untayan-untayan itu, tapi dia lebih pipih lagi, lebih tipis lagi dari ujungnya. Itu biasanya terdapat di dasaran di dasaran laut ya, yang tidak terlalu dalam. Lalu ada lagi yang terakhir, arthropoda. Arthropoda ini banyak banget. Kita ambil lagi salah satu contohnya, yaitu ada laba-laba, kalajengking, lalu ada capung. Arthropoda dia bentuknya atau badannya itu yang berbuku-buku. Lihat saja kalajengking. Kalajengking itu memiliki beberapa ruas. Contoh ini kepalanya, dan ini ekornya. Nah, pasti itu di dalam tubuh dalam kita bisa lihat badan atau bentuk tubuhnya si kalajengking ini, dia bentuknya seperti berbuku-buku ya, dari ujung kepala hingga ujung ekor. Sama halnya kita melihat udang. Nah, sama halnya kita melihat laba-laba. Laba-laba juga dia berbuku-buku. Lalu kita lihat lagi lobster. Ya, itu termasuknya arthropoda. Oke, baik, Bapak lanjutkan lagi ya. Untuk sekarang, tadi kan kita sudah membahas tentang invertebrata. Sekarang kita membahas tentang vertebrata. Vertebrata ini yang tadi Bapak sebutkan di awal, yaitu dia yang memiliki tulang belakang atau yang memiliki tulang. Banyak banget filmnya, hanya 5 sih, yaitu ada Pisces, mamalia, aves, amfibi, dan reptil. Pisces itu kita ya kayak ikan-ikanan. Ikan-ikanan itu kayak hiu, gurame, arwana. Nah, ikan ini nih atau dalam Pisces dia ada yang tidak memiliki rahang, ada yang tulang rahang rawan, dan ada tulang rahang keras. Tulang yang tidak bertulang ada yang tidak berahang itu namanya hewan apa ya? Dia ada, jadi mulutnya itu kayak berbentuk bulat, jadi bulat dianya. Terus di sini ada gigi-giginya yang mengitari mulutnya,
Sedangkan kalau yang tulang rawan atau rahang rawan itu termasuk contohnya kayak ikan hiu, lalu ikan pari, lalu ikan apa lagi tuh, ikan todak. Nah, kalau ikan rahang keras itu yang memiliki sisiknya berbentuk datar menutupi tubuh. Ya, contohnya saja kayak arwana, lalu kayak gurame, terus kayak ikan patin, lalu ikan apa lagi tuh, banyak. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke film mamalia. Film mamalia ini dia yang bisa menyusui. Contohnya yaitu sapi, kambing, lalu kuda, dan yang lain-lainnya juga. Kebanyakan hewannya berkaki 4, kecuali manusia, karena manusia termasuknya mamalia, namun yang berkaki 2. Lanjut lagi kita ke film amfibi. Amfibi ini dia bisa 2 tempat atau 2 habitat. Yang pertama ada di habitat darat, dan yang kedua ada di habitat perairan. Itu ada kalau kita lihat kalau kita malam-malam ke sawah atau ke sungai, pinggiran sungai, pasti banyak sekali katak yang muncul. Nah, katak itu termasuk hewan amfibi. Ada lagi hewan amfibi namun dia mamalia. Ada yang tahu? Iya, yaitu platypus. Dia bisa di 2 tempat dan dia juga bisa menyusui anaknya. Yang keempat yaitu ada reptil. Nah, reptil di sini dia memiliki gigi sejati. Dia memiliki taring dan dia bersuhu dingin. Salah satu contohnya yaitu buaya, lalu ada ular, dan ada komodo. Gitu. Lalu yang terakhir ada film Aves. Aves atau kita sebut dengan burung-burungan. Nah, film Aves ini ada banyak banget kelasnya ya. Kita ambil aja salah satu contohnya seperti burung merpati. Nah, burung merpati ini dia sama memiliki bulunya halus, memiliki paruh tidak runcing, dan memiliki kaki yang tidak memiliki cakar terlalu tajam. Gitu. Bebek juga termasuknya Aves. Nah, kalau bebek perbedaannya dia paruhnya itu panjang ke depan, lalu dia memiliki kaki selaput. Nah, berbeda dengan ayam. Ayam dengan burung itu bentukan kakinya berbeda. Bentukan kaki ayam itu dia lebih untuk mencakar atau menyakar dari si tanahnya, karena dia salah satu burung yang tidak bisa terbang. Lalu bentuk paruhnya itu mirip segitiga atau langsung njus ke depan. Nah, beda lagi dengan burung merpati atau burung lovebird. Nah, burung lovebird itu biasanya rada seperti ini. Nah, beda lagi dengan burung elang. Kalau burung elang dia agak menukik seperti ini karena untuk mencabik makannya. Burung elang itu termasuk karnivor. Kalau burung merpati, terus lovebird, terus ayam, nah itu termasuknya herbivore. Oke, sekarang Bapak kasih tugas, yaitu nanti masing-masing anak, jangan masing-masing anak deh, kita buat aja kelompok ya.
kita bagi menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok 1 menyebutkan ciri-ciri dari Porifera, Coelenterata, dan Platyhelminthes. Ciri-ciri dan contoh ya. Nah, kelompok 2 yaitu Nemathelminthes dan Annelida. Nemathelminthes, Annelida, dan Medusa ya. Mollusca. Itu kelompok 2. Yang kelompok 3 Echinodermata, Arthropoda, dan Pisces. Nah, yang kelompok 4 yaitu Animalia, Amfibi, dan Reptil. 4 ya, kelompok 4 ya, jadi ada Mamalia sampai Aves. Nanti sebutkan ciri-cirinya dan sebutkan juga contohnya. Nah, contoh yang terkait ya. Oke, yuk sekarang dimulai. Sudah anak-anak? Iya. Coba Bapak mau tahu dari kelompok 1 dulu. Sudah nemu dari ciri-ciri Porifera, Coelenterata, dan Platyhelminthes? Ciri-cirinya boleh ya sama dengan Bapak, atau jika menemukan ciri-ciri yang lebih lengkap lagi boleh disampaikan, dan bisa juga diberi contohnya. Oke, bagus. Tepuk tangan kelompok 1. Lah, ya lanjut lagi ya kelompok 2 ya. Nemathelminthes, Annelida, dan Mollusca. Oke. Tepuk tangan ya. Lalu kelompok 3, Echinodermata, Arthropoda, dan Pisces. Tuh. Banyak ini. Iya, bagus. Karena dari Arthropoda sendiri itu juga banyak banget ya contoh-contohnya ya. Lalu kelompok 4 nih, terakhir ada 4 filum. Sip. Bagus. Ya, karena kita sudah mengetahui semuanya ya dari film-film invertebrata maupun vertebrata ya. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan bahwa makhluk hidup dan benda tak hidup itu makhluk hidup dia yang bisa bernafas, dia yang bisa merasakan rangsangan, dia bisa bernafas, dia bisa bergerak, dan dia bisa ekskresi. Nah, kalau benda tak hidup dia yang tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu lanjut lagi ke kingdom. Kingdom itu ada 7, yaitu ada Plantae, ada Animalia, ada Protista, ada Fungi, ada Eubacteria, lalu ada Archaebacteria, dan satu lagi ada Chromista. Ada Chromista. Nah, kita sekarang masuk ke dalam kingdom Animalia. Kingdom Animalia sendiri itu memiliki 2 klasifikasi, yaitu ada klasifikasi dari invertebrata yang memiliki filum, yaitu ada Porifera, ada Coelenterata, ada Platyhelminthes, ada Nemathelminthes, ada Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Jadi ada 8 ya. Nah, sedangkan kalau vertebrata itu ada Pisces, Mamalia, Reptil, Amfibi, dan Aves. Jadi ada 5. Oke, sekian pertemuan hari ini. Bapak minta nanti untuk mengerjakan PR yang telah Bapak siapkan ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Oh iya, itu buat latihan sih sebenarnya. Iya. Yaudah, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Semoga materinya bisa kalian pahami dan kalian bisa menerapkannya dan kalian bisa menerapkannya di keseharian ya. Contoh
orang tua atau ibu kalian nih mau beli udang, nah kalian langsung tahu nih udang itu termasuknya film apa, kelasnya apa. Lalu juga kalau misalkan ada cacing tanah, nah kalian nemu cacing tanah nih langsung keinget cacing tanah itu termasuknya film apa ya, dari kelas invertebrata atau vertebrata. Kalau invertebrata berarti masuknya kelas apa, seperti itu. Jadi diterapkan. Atau ketemu burung, nah burung langsung tuh ketemu ketemu aves. Kalau ada ikan-ikan, nah ikan-ikan ini kan ada banyak tuh, nah ikan tersendiri ini ada termasuk dalam Pisces, seperti itu ya. Oke, sekian. Yuk kita berdoa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.